Saya rasa masyarakat pada umumnya sudah tahu yang namanya lengkuas ataupun laos. Sering dipakai sebagai bumbu masakan. Yang jadi pertanyaan, adakah manfaatnya untuk kesehatan? Pemirsa, di Bincang Sehat kali ini, saya Dr. Ekles akan berbincang dengan Dr. Aldrin, spesialis akupuntur medis. Masyarakat awam sering bertanya-tanya, dokter, apa sih yang membedakan, kayak ini kan seperti jahe, dokter? Ya. Nah, apa yang membedakan laos atau lengkuas dengan jenis rimpang lainnya? Memang tadi dikatakan betul oleh dokter bahwa ini sangat mirip dengan yang lainnya, Ya. tapi yang pertama yang bisa membedakan aromanya, ya itu punya Aromanya, aroma yang baik. khas. Kemudian dia mempunyai kulit yang kasar dan bersekat, kemudian dagingnya itu keras dan berserat. Nah itu yang membedakan dengan yang lain. Ya. Dari baunya ya, karena secara sepintas juga dari visual itu sama-sama aja. Mirip-mirip. Mirip-mirip aja. Nah, apa sih manfaat lengkuas ini bagi kesehatan, dokter? Jadi banyak sekali manfaatnya, tapi sekali lagi selalu saya katakan jangan sampai ini dipakai untuk menggantikan pengobatan yang memang sudah ada standarnya, Benar. tapi hanya dipakai dalam pemeliharaan kesehatan atau membantu dalam memelihara kesehatan. Salah satunya misalnya kita bisa pakai buat anti nyeri, ya, kemudian anti radang, bisa juga dipakai buat kesuburan pria, kemudian masa nifas, bisa juga pada gangguan kulit seperti panu ataupun kurap. Baik. Masih banyak lagi sih, termasuk bisa membantu untuk kadar glukosa darah yang tinggi. Apa sih kandungan dalam lengkuas ini sehingga bermanfaat untuk kesehatan? Sangat banyak kandungannya ya. Di antaranya dia mengandung satu antioksidan yang dapat melindungi sel dari kerusakan akibat adanya radikal bebas. Kemudian mengandung vitamin C ya, yang juga sangat baik buat regenerasi sel. Ya. Vitamin B1, vitamin B2, kemudian ada juga minyak atsiri yang ada di dalamnya juga bisa berfungsi di dalam seperti anti infeksi misalnya ya, itu bisa digunakan. Bisa digunakan. Jadi ternyata kaya akan antioksidan. Bagaimana sih takarannya, dokter? Cara mengkonsumsinya? Iya. Apakah sebebasnya atau ada takaran khusus, dokter? Yang paling gampang adalah buat di kulit misalnya, buat panu misalnya ya. Kita bisa pakai 3 ruas jari tadi ya. 3 ruas Atau sekitar sekitar Seperti ini 30 gram per hari yang nanti kita olah ya, kemudian bisa dioles pada daerah panu tadi. Nah, itu satu contoh, bisa juga yang diminum juga bisa. Adakah tips khusus atau apa ya untuk cara memilih Ya. lengkuas yang tepat? Yang pertama tentunya kalau kita ingin memanfaatkan tanaman berpotensi obat harus tepat tanamannya, jenis tanamannya. Karena banyak tanaman yang mirip-mirip kan. Baik. Nah, kemudian yang harus kita gunakan adalah yang segar ya. Oke. Yang masih segar ya, terlihat dari warnanya ya, karena memang lengkuas itu kan ada yang putih dan ada yang merah ya. Nah, kita harus lihat warnanya juga, dia harus terlihat baik gitu warnanya. Nah, menentukan segar itu apa, dokter? Apakah langsung pada saat dicabut atau dipotong, atau dan berapa lama mungkin setelah di Iya. proses itu, dokter? Ya, tentunya kan itu terkait dengan penyimpanan. Ya, semua itu periode waktunya itu tergantung dari penyimpanannya juga sangat berpengaruh. Misalnya terkait dengan suhu, ya kita pakai suhu sekitar 15 sampai 20 derajat. Artinya dia harus kering, kemudian sejuk, ya sekitar 15 sampai 20 derajat, kemudian ditaruh di tempat yang tertutup. Nah itu yang paling penting untuk menyimpan dari lengkuas atau laos tadi. Di rumah-rumah sudah ada lemari es. Ya. Itu bisakah di lemari es? Iya, sepanjang suhunya dia itu tadi ya 15 sampai 20 derajat dan dia di dalam tempat tertutup, kemudian kering. Tapi kalau di lemari es saya rasa dia akan basah ya. Lebih baik dia ditaruh di dalam suhu kamar saja. Suhu kamar aja, mungkin Ya. dalam tempat yang kering. Yang kering dan sejuk gitu. Yang mungkin menjadi pertanyaan nih ibu-ibu di rumah, berapa lama, dokter? Misalnya kita udah simpan seminggu, 2 minggu, apakah masih berkhasiat untuk kesehatan? Terkait dengan khasiat tadi ya, khasiat itu sangat berhubungan dengan kadar ya. Kadar zat aktif yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Nah, waktunya tadi tentunya akan mempengaruhi waktu, cara penyimpanan, ya, suhu itu akan mempengaruhi. Intinya adalah gunakanlah tanaman-tanaman tadi dalam masih keadaan yang segar. Segar. Kalau sudah berubah warna mungkin ya sudah tidak bisa Ya, digunakan ya. ya. Kita akan membuat ramuan herbal ya untuk kesehatan. Nah, apa yang pertama, dokter? Ya, kita contoh saja ya. Ya. Yang pertama misalnya buat penyakit kulit, dalam hal Baik. ini panu misalnya Oke. ya. Nah, Jadi kita sediakan lengkuas, Ya, kurang yang- lebih seperti ini. yang pertama tadi ya harus tepat dulu tanamannya. Baik. Ya, kita lihat dulu cirinya semua tanamannya sudah betul.
maka harus dicuci bersih. Baik. Ya, tanaman itu harus dicuci bersih, kemudian baru kita ambil sekitar 2 atau sampai 3 jari, ya, 2 ruas sampai jari 3 jempol. jari. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ya, Oke. yang kurang lebih panjangnya sekitar 8 cm atau kalau ditimbang tuh sekitar 10 gram. 2 Ya. sampai 3 jari ya. Kemudian dipotong, dipotongnya Dipotongnya miring-miring. seperti apa? Oh, Miring. jadi miring gini, Dokter? Ya, dipotongnya Kenapa, miring Dokter? sehingga kan permukaannya yang terbuka akan menjadi lebih luas, Luas, ya, oke. lebih luas dan memotongnya juga jadi lebih mudah. Jadi kita tumbuk sampai memar ya, Ya. seperti ini ya. Jadi merahnya merata. Setelah sampai memar apa lagi, Dokter? Nah, setelah itu baru kita rendam di cuka. Oke, dicuka. Secukupnya saja, Secukupnya. ya, Biasanya direndam berapa lama, Dokter? sekitar 5 sampai 10 menit. Setelah itu di-apply atau Ya, dioleskan iya, di di kulit. kulit yang tadi misalnya ada dia panu ataupun kurap. Ini ramuan yang pertama. Ramuan kedua apa lagi, Dokter? Contoh misalnya yang diminum ya, Ya. yang diminum misalnya buat pasca melahirkan atau nifas ya, buat mengembalikan lagi kebugaran pasca melahirkan Masa tadi. melahirkan. Baik. Misalnya kita ambil 30 gram atau 3 ruas 3 jempol ruas ya. lagi. Oke. Nah, kemudian 3 ruas ya. ya, Baik. wadah untuk merebus dari tanaman obat ini tidak boleh dari logam ya. Tapi yang baik adalah stainless ya, Stainless atau atau kita pakai Seperti keramik ini? ya, Keramik? atau Kaca. kaca. Supaya tidak terjadi interaksi antara dinding tempat masak ini dengan zat aktif lengkuas. yang ada di dalam lengkuas. Nah, jadi logam tidak dianjurkan ya, Ya. Dokter ya. Ya. Untuk kadar air atau banyaknya air Ya. berapa, Dokter? Jadi sambil menumbuk. Jadi nanti kita butuhkan 2 gelas ya, 2 gelas air ya. Kurang lebih kalau 1 gelas itu kan 200 cc. Sehingga 400 cc kita ambil air, kemudian kita taruh di wadahnya. Kemudian nanti yang sudah memar tadi dimasukkan. Dimasukkan ya, kemudian kita panaskan. Ya, panaskan sekitar 90 sampai 98 derajat ya. Waktunya itu sekitar 15 menit. Gimana, Dokter? Patokannya gitu. Iya, jadi jangan sampai mendidih 90 derajat lah ya. 90 derajat dalam waktu sekitar 15 menit. 15 menit. Berarti ini sudah bisa dimasukkan ya? Iya. Jadi kita tunggu selama berapa tadi, Dokter? Sekitar 10 15 sampai menit. 15 menit. Nah, ini biasanya untuk apa ramuan ini, Dokter? Ya, tadi buat masa nifas tadi ya. Masa nifas. Nah, ini tapi nanti jangan langsung diminum ya. Kalau sudah selesai ini semua baru kita dinginkan. Oh, Ya, taruh di dinginkan, gelas, ya. didinginkan ya, atau didinginkan di tempat ini. Kemudian nanti setelah dingin baru disaring. Ya, disaring. Nah, yang air yang sudah disaring itu baru yang diminum. Itu yang diminum dalam masa nifas. Biasanya berapa kali sehari? Ya, biasanya itu kita minum 2 kali sehari. Disaring. Kalau sudah dingin kan kita saring. Nah, Seperti ini ya. ya. Nanti yang kita konsumsi, kita minum adalah air yang, Yang sudah sudah disaring. Untuk masyarakat yang menyaksikan ini, bagaimana cara mengkonsumsi laos atau lengkuas yang tepat dan bermanfaat untuk kesehatan? Ya. Yang pertama adalah terkait dengan penggunaannya sendiri. Ya, sekali lagi kami tekankan di sini bahwa penggunaan tanaman berpotensi obat ini hanya sebagai penunjang, ya, bukan sebagai pengganti obat yang sudah menjadi golden standard atau sudah menjadi protokolnya begitu ya, bukan untuk mengganti. Nah, yang kedua adalah yang paling penting, pemilihan tanamannya harus benar, ya, pemilihannya harus benar. Kemudian kebersihannya dan cara pengolahannya juga harus sesuai ya. Baru kita cara mengkonsumsinya. Itu yang penting untuk kita ketahui. Ya. Dan sekali lagi, apabila ada hal-hal misalnya apa yang kita harapkan tidak terjadi ya, misalnya keluhannya tidak hilang ya, atau adanya keluhan lain, itu sebaiknya segera menghubungi Tenaga fasilitas medis ya. pelayanan kesehatan atau tenaga medis untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Kalau bisa jenis-jenis tanaman berpotensi obat ini dikonsumsi sebagai makanan dan minuman sehari-hari ya.
untuk memelihara kesehatan tubuh kita. Jangan dalam konotasi pengobatan, tapi lebih ke arah bagaimana kita memelihara kesehatan kita dengan tanaman-tanaman berpotensi obat. Baik, setuju dokter. Nah, adakah kontraindikasi? Mungkin ada orang tertentu atau menderita penyakit tertentu yang tidak bisa mengkonsumsi lengkuas. Misalnya gini, kalau tadi contoh pemakaian topikal, tidak boleh pada daerah luka. Kemudian juga ada misalnya tidak boleh pada orang hamil, ya, pada anak, itu tidak terbatas pada lengkuas ya. Artinya setiap tanaman obat memiliki kontraindikasi atau kehati-hatian ya terhadap keadaan-keadaan tertentu. Oke, jadi yang paling kita harus waspada tadi ya dokter, pada anak ataupun yang ibu hamil ya? Pada anak, ibu hamil, daerah luka, atau penyakit-penyakit tertentu, atau termasuk konsumsi obat-obat tertentu, misalnya pengencer darah. Dia juga berfungsi, bisa punya efek mengencerkan darah, maka akan terjadi peningkatan fungsi dari obat yang tentunya akan berbahaya. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Dr. Ekles bersama Dr. Aldrin, spesialis akupuntur medis untuk Hidup Sehat Plus.